Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Guntur Darmawan, calon guru penggerak angkatan 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang budaya positif yang merupakan materi pada modul 1.4. Budaya positif merupakan suatu keyakinan yang disepakati bersama berdasarkan nilai-nilai yang dipercaya dan dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi satu kebiasaan yang budaya. Ada 3 hal yang diperlukan dalam mewujudkan budaya positif, yaitu lingkungan positif, motivasi internal, dan disiplin positif. Peran guru adalah memenuhi ketiga hal tersebut. Yang pertama, pemenuhan atas lingkungan positif. Lingkungan positif adalah satu kondisi yang aman dan nyaman agar murid dapat berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Setiap guru perlu menyadari bahwa semua perilaku memiliki tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama bertahan hidup, kemudian yang kedua cinta dan kasih sayang, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima adalah penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan dasar yang berbeda, sehingga sebelum mengarahkan dan menuntun murid, seorang guru sebaiknya telah mengetahui kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh muridnya. Lingkungan positif dibangun dari suasana psikologis positif dengan menggali hal-hal positif yang dimiliki oleh semua pihak yang terlibat. Cara untuk menggali hal-hal positif ini yaitu menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, di mana pendekatan ini memiliki prinsip utama yaitu fokus pada kekuatan dan menyatukan potensi untuk menghasilkan kekuatan tertinggi. Model manajemen perubahan yang sesuai dengan pendekatan tersebut yaitu model Bagja. Tahapan model Bagja yaitu buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Dengan menerapkan pendekatan model Bagja ini diharapkan terjadi perubahan positif dan konstruktif di lingkungan sekolah yang merdeka demi terwujudnya profil pelajar Pancasila dan juga tentunya terwujudnya visi sekolah. Kemudian yang kedua adalah motivasi internal. Salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan dan pendidik haruslah memandang anak dengan rasa hormat, bebas dari segala ikatan, tidak meminta suatu hak, namun untuk berpihak kepada sang anak atau berpihak kepada murid. Potensi anak akan berkembang secara optimal apabila pendidik mampu menuntun anak selaras dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Untuk itu, guru harus menjadi pemimpin pembelajaran yang tidak hanya memberi hukuman, sanksi, atau konsekuensi untuk mengatasi permasalahan, tetapi harus mampu menciptakan kondisi agar murid menyadari dan memperbaiki kesalahannya sendiri. Cara untuk menciptakan kondisi tersebut yaitu guru mampu menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Seorang manajer akan membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya dan menjadikan murid menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Setiap perubahan perlu adanya satu motivasi yang mendasarinya. Ada 2 jenis motivasi perilaku manusia, yaitu motivasi yang berasal dari luar atau motivasi eksternal
eksternal dan motivasi internal atau motivasi yang berasal dari dirinya sendiri. Motivasi eksternal antara lain motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi internal yaitu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi internal ini berdampak jangka panjang karena berasal dari kesadaran diri sendiri. Murid akan lebih tergerak dan bersemangat untuk melakukan suatu perubahan demi mencapai sesuatu yang diinginkannya. Kemudian yang ketiga, penciptaan disiplin positif. Menurut Stephen F. Covey, apabila ingin membuat kemajuan maka ubah sikap Anda. Namun, jika ingin memperbaiki, maka ubah kerangka acuan kita. Saat ini guru perlu merubah paradigma yang dulunya berupa stimulus respon, ini menjadi teori kontrol. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan dan kebutuhan individu berbeda. Kita perlu memahami pandangan orang lain dan selalu menerapkan model berpikir menang-menang atau win-win. Dalam menciptakan disiplin positif perlu suatu restitusi, di mana restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang diinginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Restitusi dapat dilakukan dengan 3 tahap atau biasa disebut dengan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi berguna untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan tanpa adanya paksaan dan tanpa menghakimi murid atas kesalahannya, sehingga murid bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jika segitiga restitusi ini dilakukan oleh setiap guru secara terus-menerus dan secara masif, maka perubahan dan disiplin positif akan membudaya di sekolah. Dengan seperti itu, maka profil pelajar Pancasila akan terwujud. Maka apa yang menjadi cita-cita Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah upaya untuk menuntun kodrat anak sesuai dengan zamannya dan sesuai dengan alamnya untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat, bisa terwujud. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.